Dimas, Harry dan Andy hanya menatapnya dari luar. Terlihat Joe berkali-kali mencoba menyalakan mesin mobilnya. Namun mesin mobil itu nampak tidak mau menyala. Joe kemudian turun dari mobilnya. "Hah, parah nih mobil!" cetis Joe kesal. "Coba kita dorong dulu, Joe. Siapa tahu nanti bisa hidup mesinnya," ucap Dimas menyarankan. "Ya bener, Dim. Ya sudah, lu semua dorong ya," sahut Joe kembali masuk ke dalam mobilnya. Kemudian Dimas, Harry dan Andy pun mendorong mobil itu dan Joe mencoba menghidupkan kembali mesin mobilnya. Tidak lama kemudian mesin mobil itu pun menyala. Harry dan Andy bergegas untuk masuk ke dalam mobil. Dimas pun nampak lari ke arah mobilnya. Setelah itu, kedua mobil pun kembali melaju di jalanan yang membelah hutan. Pohon-pohon besar nampak berdiri kokoh di pinggir jalan itu. Jalanan itu nampak sepi dan hanya sesekali terlihat kendaraan yang melintas berpapasan dengan mereka. Dimas membiarkan mobil yang dikendarai Joe ada di depannya. Yani dan Siska yang semua tertidur pun kini telah bangun dari tidurnya. "Tadi kenapa, Kak? Pakai berhenti di jalan?" tanya Yani heran. "Itu mesin mobilnya tiba-tiba mati," jawab Dimas dengan pandangan fokus ke depan. "Kok bisa gitu? Udah berhentinya di hutan lagi, aneh-aneh aja," timpal Yani yang kemudian meminum air mineral. "Iya, katanya sih tadi si Joe nggak sengaja nabrak seekor kucing terus kelindas tuh kucingnya sampai mati, hancur," ucap Dimas. "Hah, tapi sudah dikuburkan, Kak?" tanya Siska penasaran. "Katanya sih enggak, susah memang si Joe itu orangnya padahal udah dikasih tahu sama si Harry. Tapi ya gitu," jawab Dimas menjelaskan. "Ya ampun, padahal ya Kak, menurut berita yang saya dengar kalau kita nabrak kucing sampai mati itu kita harus menguburkannya. Karena banyak yang bilang, jika tidak begitu nantinya akan nemu sial atau orang bilangnya si Eps," sahut Siska. "Ih, kamu ini sis, jangan nakut-nakutin. Sudah mudah-mudah saja tidak ada apa-apalah," ucap Yani seakan ketakutan. "Ya sudah, semoga saja kita selamat sampai tujuan. Berdoa saja yang baik-baik," sahut Dimas dari depan. "Iya, Kak. Itu, kok berhenti lagi sih?" ucap Yani sambil menunjuk. Mobil yang dikendarai Joe tiba-tiba berhenti kembali dengan mesin yang lagi-lagi mati mendadak. Dimas menghentikan mobilnya di dekat mobil Joe, kemudian turun menghampiri mereka. "Kenapa lagi, Joe? Mati lagi?" tanya Dimas kembali heran. "Tahu nih mobil ngajak berantem kali? Mati-mati terus," jawab Joe kesal. "Ya sudah, kita dorong lagi aja," ucap Dimas menyarankan. Kemudian Dimas, Harry dan Andy kembali mendorong mobil itu. Yani dan Siska yang berada di dalam mobil. Ketika tengah memperhatikan Dimas dan kedua temannya mendorong mobil itu, secara tidak sengaja melihat di atas mobil itu nampak sosok putih dengan rambut panjang duduk di atas mobil itu. Sontak saja Yani dan Siska teriak ketakutan. "Aa!" teriak Yani yang langsung menutup wajahnya. "Jangan teriak, Yan. Diam saja, diam," pinta Siska dengan nada pelan. Hal itu tidak dilihat oleh Dimas dan kedua temannya yang tengah mendorong mobil itu, dan teriakan Yani yang kencang pun tidak didengar oleh mereka. Selang beberapa saat mesin mobil itu kembali nyala. Dimas pun bergegas kembali masuk ke dalam mobilnya dan terus menginjak pedal gas. Namun Dimas heran dengan Yani dan Siska yang terlihat ketakutan. "Kalian kenapa?" tanya Dimas heran. "Kak, tadi di atas mobil itu ada yang duduk," jawab Yani dengan nada ketakutan. "Ada yang duduk? Gak ada, itu kamu lihat coba, gak ada siapa-siapa. Mungkin itu cuma halusinasi kamu aja, Dek," ucap Dimas mencoba menenangkan. "Serius, Kak? Tadi aku sama Siska lihat ada sosok putih, rambutnya panjang lagi duduk di atas mobil itu, tapi gak kelihatan mukanya. Aku takut, Kak." Yani nampak benar-benar ketakutan. Sudah, Yan. Minum dulu, minum nih," ucap Siska mencoba menenangkan.
Dimas mulai merasa ada yang janggal dengan apa yang terjadi selama melintasi jalur itu. Ya sudah, kamu tenangin diri dulu, Dek. Jangan mikir yang tidak-tidak. Dan terus saja berdoa yang baik-baik. Pinta Dimas yang sebenarnya sudah mulai mengerti. Di depan Joe masih terlihat kesal dengan keadaan mesin mobilnya. Sementara Harry dan Ende sudah berpikiran yang terjadi saat ini bukan semata-mata karena mesin mobil. Akan tetapi memang diganggu oleh makhluk halus setempat. Hah, dasar mobil tua. Ini lagi hutan kok panjang bener. Dari tadi perasaan gak nyampe-nyampe pemukiman warga. Cetus Joe nampak kesal. Iya ya Joe. Gua juga ngerasain gitu, kita berasa jalan itu di sini-sini aja padahal udah hampir 2 jam lo ini. Sahut Harry merasa janggal. Apa kita salah jalan atau kita lagi dijailin sama penghuni hutan ini? Sahut Ende berprasangka. Bro, lu berdua jangan selalu nyangkutin kejadian ini sama hal-hal begitu, ini jalannya aja yang panjang. Orang gua juga baru kali ini melintas di jalan ini kok. Ucap Joe dari depan. Hihihihihi. Suara perempuan tertawa. Harry dan Ende sontak kaget mendengar itu. Namun hal itu tidak didengar oleh Joe yang tengah fokus menyetir mobilnya. Joe, ini gila. Lu denger gak suara apaan tadi? Tanya Harry ketakutan. Suara apaan? Wah, lu berdua udah mulai parno. Jelas-jelas gak ada suara apa-apa, malah nanya begitu. Aneh lo. Jawab Joe dengan nada kesal. Sumpah Joe, gua tadi dengar ada suara perempuan tertawa. Ucap Harry menjelaskan. Iya Joe, gua juga dengar dan suaranya itu jelas banget. Sahut Andy. Haha, itu karena elu berdua mikirnya gitu-gitu terus. Makanya sudahlah, jangan berpikiran yang aneh-aneh. Timpal Joe yang tidak percaya. Sementara itu Dimas yang mengendarai mobilnya di belakang mobil Joe tidak melihat ada apa-apa dan tidak mendengar kejadian aneh. Namun Yani dan Siska masih terlihat ketakutan. Karena mereka berdua mendengar suara perempuan yang tertawa. Aku takut kak, tadi suara apa sih? Yani benar-benar ketakutan. Suara? Gak ada suara apa-apa, Dek. Kamu jangan berhalusinasi terus. Lebih baik kamu istirahat deh di bawah tidur. Ucap Dimas menyarankan. Kak Dimas gak dengar apa, Kak? Tanya Siska heran. Dengar apa? Gak ada suara apa-apa kok, Sis. Lebih baik kalian berdua istirahat saja. Biar tidak berpikiran yang aneh-aneh. Jawab Dimas menenangkan. Iya, Kak. Ya sudah, Yen. Kita bawa tidur aja yuk. Ucap Siska kemudian mengajak Yani untuk tidur. Tidak lama kemudian, Yani dan Siska pun terlelap. Perjalanan terlihat normal, namun jalanan yang mereka lalu terlihat sepi tanpa ada kendaraan yang melintas. Hal itu pun dirasakan oleh Dimas. Perasaan ini jalan sepi banget, terus juga ini mobil jalan di sini-sini aja. Ucapnya dalam hati yang merasakan hal aneh. Hihihihihi. Suara tertawa kali ini terdengar jelas oleh Dimas. Sontak Dimas kaget mendengar hal itu. Jantungnya berdetak kencang. Dimas nampak mulai percaya ternyata apa yang ucapkan Yani dan Siska itu benar. Dengan begitu Dimas terus berdoa berharap tidak diganggu dan bisa selamat sampai tujuan. Hal itu pun kembali didengar oleh Harry dan Andy. Namun tidak dengan Joe yang tengah mendengarkan musik melalui headset. Harry dan Andy benar-benar sudah ketakutan karena suara itu terdengar berkali-kali. Dah, lu dengar nggak tadi? Tanya Harry dengan suara pelan. Iya, gua juga dengar kok. Menurut gua ini ada hubungannya dengan kucing yang ditabrak tadi. Jawab Andy berbisik. Bisa jadi, Har. Jujur gua baru kali ini ngalamin perjalanan yang aneh, bro. Ini parah banget dan elu ngerasa nggak kita itu seakan di sini-sini terus. Ucap Harry. Ya, Har. Masa iya sih jalan juga sepi, gak ada 1 atau 2 kendaraan yang lewat? Timpal Ende nampak bingung ketika mereka berdua tengah membicarakan hal itu.
Suara tertawa itu terdengar kembali dan bahkan semakin jelas terdengar di telinga mereka, begitu juga dengan Dimas yang merasakan hal yang sama. Dimas nampak mencoba menenangkan diri, dan tidak sengaja melihat ke atas mobil yang dinaiki teman-temannya di depan. Dilihatnya di atas mobil itu terlihat sosok kuntilanak yang tengah berdiri menghadap ke depan. Rambutnya nampak panjang. Dimas mencoba mengucek matanya untuk memastikan apa yang dilihatnya. Ternyata itu benar-benar kuntilanak yang kemudian tertawa berkali-kali, sehingga Dimas mulai diselimuti rasa takut, begitu juga dengan Heri dan Ende yang berada di dalam mobil itu.